Anit. Hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan penanganan perkara tindak pidana pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dasar RP-nya tertanggal 18 Agustus 2021. TKP-nya ini Kampung Ciseuti, RT 018, Strip 003, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Bandung. Waktu kejadiannya tanggal 18 Agustus 2021 jam 01.00. Modus operandinya yaitu dengan membacok dengan golok dan memukul dengan menggunakan stick golok. Uraian kejadiannya bermula kepada saudara YH mengajak saudara MR untuk memberi pelajaran kepada korban Tuti dan memakan LM untuk menyiapkan segala peralatan. Kemudian sekitar jam 22, kedua tersangka berjalan menuju ke rumah korban di Jalan Cagak. Kemudian sekitar jam 23.30 datang dua tersangka lain atas nama AA dan AP. Kemudian terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban atas nama Tuti Suwartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel yang dilakukan oleh saudara YH, kemudian MR, kemudian MM, kemudian AA dan AP yang terjadi pada hari Sabtu 18 Agustus 2021 di TKP Kampung Ciseuti, RT 018, Strip 003, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan golok dan stick golok yang diambil dari saudara MR di dapur rumah TKP atas perintah saudara YH. Dan setelah meninggal terhadap korban kemudian dimandikan oleh tersangka MM. Setelah kedua korban selesai dimandikan, korban kemudian diangkat oleh 4 tersangka melalui pintu belakang menuju kepada bagasi mobil Alphard yang telah disiapkan oleh tersangka. Kemudian kemudian mobil tersebut ditutup dan kedua korban ada di dalamnya. Tersangka itu ada 5 orang. Pertama YH, kemudian MR, kemudian MM, kemudian AA dan yang berikutnya AP. Saksi yang kita periksa ini sebanyak 54 orang saksi yang telah diperiksa. Memang saat awal kejadian banyak saksi-saksi juga yang dilakukan pemeriksaan. Namun yang kita ambil keterangannya ini sebanyak 54 orang. Saksi ahli ada 6 saksi ahli yang kita gunakan, di mana ada saksi ahli forensik, kemudian saksi pidana, kemudian saksi hukum pidana, kemudian ahli DNA dan juga ahli satwa. Barang bukti yang kita sita sebanyak 228 item. Nah, kemudian keterangannya 2 item itu kita ambil dari Polsek Jalan Cagak, 109 itu itemnya dari Polres Subang, kemudian 7 item dari Polda Jabar serta 110 item ini kita lakukan pemeriksaan laboratorium adalah pasal 340, 338, 55 serta 56. Ancaman hukumannya ini hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Motifnya adalah diduga permasalahan uang. Demikian yang kami sampaikan. Silakan mungkin apabila ada yang mau ditanyakan. Memang beberapa alat bukti yang dipakai langsung itu masih belum ditemukan. Nah, tetapi alat-alat bukti yang lain sudah cukup untuk mendukung dan mengkaitkan dengan kejadian, dengan TKP dan juga dengan tersangka.
Dan tadi kan motifnya diduga karena permasalahan uang. Sejauh mana motif itu permasalahan uang bisa terjadi sampai pembunuhan? Ini motif, ini merupakan hasil pendalaman kembali yang dilakukan, di mana pada saat awal kejadian, tersangka utama ini sempat mengeluhkan kondisi masalah ketidaksinkronan antara korban dengan tersangka terkait masalah uang. Inilah akhirnya kita simpulkan menjadi motif dari tersangka melakukan pembunuhan. Artinya ada ketidakpuasan tersangka terhadap korban terkait masalah keuangan. Uang apa itu kan? Uang yayasan? Untuk yang sampai kepada saksi, ini penyampaiannya terkait keluhan masalah uang yang sering diberikan dalam bentuk jatah. Akhirnya ini tidak memuaskan tersangka. Izin, dan apakah dari pihak Bapak Yosep beserta keluarga sudah mengakui atau mengakui kasus ini, Pak? Kalau beberapa tersangka memang pada posisi tidak kooperatif, sehingga beberapa keterangan yang diberikan ini menyampaikan untuk tidak mengakui suatu kondisi. Tetapi pada prinsip penyidikan kita tidak semata mengejar pengakuan, karena pembuktian itu digunakan dari alat-alat bukti yang didasari oleh scientific investigation dan juga menggunakan hasil laboratorium forensik. Ini cukup kuat untuk menjadi alat bukti, sehingga pengakuan tidak menjadi dasar bagi tersangka untuk melakukan pengakuan. Ini sangat relevan antara beberapa pembuktian yang kita peroleh, alat bukti, dan juga beberapa petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan yang relevan dengan kondisi TKP, kondisi alat bukti, kondisi korban. Semua sangat relevan, sehingga pengakuan dari para tersangka tidak menjadi patokan bagi penyidik untuk membuktikan kasus ini. Terkait 3 anggota yang terlibat atau perwira 2 bendara masih permasalahannya. Jadi anggota yang terlibat itu bukan terlibat pembunuhan, tetapi anggota ini merupakan anggota yang menyalahi prosedur. Jadi ada orang yang masuk 1 hari setelah kejadian, ada 5 orang yang masuk TKP. 3 orang diantaranya itu adalah anggota. Nah, pada saat proses masuk ke TKP tersebut, inilah yang tidak melalui prosedur yang benar. Sehingga dengan demikian kita penyidik melihat bahwa ini suatu kesalahan prosedur, sehingga anggota tersebut akan diproses dan dilihat kesalahan prosedur yang dilakukannya itu. Sanksinya udah ada belum? Kalau sanksi sudah jelas sesuai dengan aturan disiplin dan kode etik, tapi akan dilihat bagaimana kadar kekeliruan daripada anggota tersebut. Nanti prosesnya akan tetap berjalan. 3 tersangka lain apakah dipertimbangkan untuk ditahan, dan 3 tersangka lain itu memang belum ditahan karena memang sesuai dengan undang-undang itu merupakan pertimbangan subjektif dari penyidik. Nah, sehingga penyidik memberikan kesimpulan untuk tidak melakukan penahanan sementara waktu kepada 3 tersangka tersebut. Kondisi yang diperoleh mempunyai nilai yang lebih positif bagi penyidik, sehingga menjadi asas pertimbangan yang subjektif bagi penyidik. Jadi, untuk para tersangka yang dilakukan penahanan, apakah ada pengawasan khusus dari pihak kepolisian atau lakukan si para tersangka itu keluar dari daerah tertentu, daerah Subang atau apa? Jadi batasan terhadap tersangka yang tidak ditahan memang ada, dan juga pengawasannya tetap dilakukan karena ini merupakan kontrol dan tanggung jawab penyidik. Tanggung jawab penyidik adalah bagaimana proses penyidikan ini berjalan tanpa ada hambatan dari para tersangka, di mana pertimbangan penyidik untuk tidak melakukan penahanan normatifnya bahwa tersangka itu tidak melarikan diri, kemudian tidak menghilangkan alat bukti, dan selama ini ada nilai positif yang dipertimbangkan oleh penyidik yang bisa berkontribusi kepada penyidikan, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan subjektif dari penyidik. Ya. Jadi terkait dengan teknis penyidikan atau proses kasusnya tidak kita sampaikan secara detail, tetapi di dalam pengungkapan perkara ini diperoleh data-data atau petunjuk-petunjuk dan alat bukti yang terkait adanya proses perencanaan.
Nah, jadi ini akhirnya bisa disimpulkan bahwa penerapan pasal atau memenuhi unsur pasal 340 itu cukup. Dan tersangka YH ini dari awal ini kan membantah, bahkan membuat narasi-narasi yang akhirnya penyelidikan hampir agak kesulitan ke polisi. Sudah ada pendalaman belum dan itu dilakukan kenapa motifnya kenapa? Ya, jadi memang beberapa tersangka ini tidak cukup kooperatif. Nah, sehingga memang termasuk bagian yang membuat repot lah penyidik. Tetapi penyidik juga tetap tangguh untuk melakukan pengungkapan, sehingga progres yang dilakukan oleh penyidik di bawah pimpinan Pak Dirreskrim semakin intensif 3 bulan terakhir. Jadi di mana pemeriksaan dilakukan berulang dan mendetail dan lebih dalam. Nah, di mana dalam upaya 3 bulan yang lebih intensif itu akhirnya memperoleh beberapa petunjuk-petunjuk yang bisa melakukan pengungkapan terhadap perkara ini. Walaupun masih ada tidak kooperatif dari para tersangka, tetapi hal yang diingkari tersebut juga sudah tertutupi oleh alat bukti yang kita miliki. Nah, misalnya pengingkaran terkait keberadaan tersangka di TKP. Ada alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa tersangka berada di TKP dan tidak teringkarkan, karena itu melalui proses scientific investigation dan juga hasil lapor. Jadi ini salah satu hal. Nah, ini beberapa hal-hal yang tidak bisa diingkari, walaupun tersangka mengingkari, tetapi kondisi realitanya didasari oleh scientific investigation itu tidak bisa terhindari. Ya, termasuk 55 tersangka. Contoh misalnya juga ada percikan darah ke arah tembok yang akhirnya hilang jejak. Misalnya ada percikan itu tertutup oleh badan manusia. Manusianya ini dipertanyakan, kita cocokkan dengan keterangan yang ada, petunjuk yang ada, itu relevan posisi berdirinya tersangka tersebut. Sehingga memang kita terhindarkan bahwa tersangka yang ada di dalam TKP itu memang ada di sana. Oke, ada lagi? Ya. Ini terkait keterangan dari tersangka. Sampai sekarang tersangka masih belum kooperatif terkait dengan kondisi-kondisi itu. Nah, setelah ini kita akan menyampaikan beberapa kondisi pada saat rekonstruksi. Ini ada beberapa peran yang akan terlihat dari para tersangka. Geser sedikit biar kebuka ulang aja. Ya, di sini cukup. Sebagai silakan langsung nomor nomor 5. Ini terlihat pertemuan antara tersangka YH dengan tersangka MR di TKP Pecel Lele. Lanjut nomor 11. Nomor 10 dulu, 10. Ini para tersangka bertemu di dalam TKP dalam rumah. Tersangka YH, tersangka MR, tersangka A dan tersangka AP. Kemudian tersangka YH menyuruh tersangka MR untuk mengambil golok. Lanjut 11. Mengambil golok. Kemudian 15. Maaf, 14. Tersangka YH terlihat cekcok dengan korban yang disaksikan oleh 3 tersangka lain. Nah, kemudian saat cekcok, tersangka AP, lanjut 15, tersangka AP membawa golok menuju kepada tersangka YH dan diterima oleh tersangka YH. Lanjut 17. Terlihat di sini di adegannya tersangka YH
membacok korban dan akhirnya korban jatuh di sofa. 18. Ini kemudian tersangka YH masuk dalam kamar mengambil stick golf dan kemudian memukul korban kembali di sofa dengan menggunakan stick golf. Lanjut 19, dan menyerahkan stick golfnya kepada tersangka MR, kemudian menarik kaki korban ke bawah, memberikan pesan kepada tersangka MR pakai bahasa Sunda, artinya awas jangan sampai bocor. Cukup. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Semua keberadaan di sana ini kan dilakukan pendalaman bahwa semua dimotori oleh YH. Nah, sehingga informasi kedatangan, kemudian perbuatan di sana, peran masing-masing di sini kan sudah terlihat di rekonstruksinya. Ada yang baik melaksanakan, tetapi penerapan unsur pasalnya tetap melakukan, akhirnya tetap jadi tersangka. Ada lagi? Dan mengenai ada motifnya katanya mengambil uang 30 juta itu bagaimana? Dia mungkin bisa menjawab. Jadi diadakan tadi rekan-rekan sekalian bahwa di ruang tengah ketika terjadi cekcok antara YH dengan korban Tuti, bahwa YH akan kamar dan mengambil uang. Namun Tuti menghalangi sehingga terjadi pertengkaran di luar sampai dengan terjadinya pembacokan dan pemukulan di bola. Nah, bahwa uang 30 juta ditemukan itu setelah melakukan TKP. Bahwa ditemukan di kamarnya Anda itu ada uang 30 juta yang kemudian sekarang masih menjadi barang bukti. Jadi pada saya itu kita tidak bisa mengasumsikan berapa uang yang diambil. Yang jelas YH akan ke kamar untuk mengambil uang sendiri, namun dihalangi oleh korban Tuti. Nah, uang itu ditemukan setelah dilakukan TKP dan sekarang sudah kita sebagai barang bukti. Apakah itu motif penyebab pembunuhan itu, Bang? Ya, kalau kita melihat rekonstruksi kemarin dari awal dan sekalian di mana ketika tersangka YH dengan MR bertemu di rumah makan Pecel Lele, di situ terjadi pembicaraan bahwasanya YH merasa sakit hati selama ini kalau minta uang hanya dikasih sedikit, sehingga minta bantuan Bradanu untuk memberikan pelajaran kepada ya. Untuk pelimpahan berkas JPU minggu lalu kita sudah melimpahkan berkas ke JPU. Di situ ada 4 berkas yang kita limpahkan. Pertama untuk YH sendiri, kemudian untuk MR, kemudian untuk API dan Ariki 1 berkas, dan terakhir pada NN 1 berkas. Nah, sementara ini masih dalam penelitian jaksa penuntut umum. Nanti kita menunggu hasil penelitiannya, apakah nanti ada masih kurang atau ada terus dilengkapi lagi. Nanti sementara ini kita masih menunggu. Proses peradilan yang dilakukan oleh tersangka itu mempengaruhi proses pelimpahan. Terkait dengan proses permohonan pra-peradilan itu tidak mempengaruhi proses penyidikan kita. Jadi silakan nanti akan kita bisa terpisah, karena ini kan nanti yang akan menghadapi pra-peradilan adalah Pitkum. Jadi untuk proses berjalan tidak ada. Bisa. Kejari Subang dan Kita pelimpahannya ke Kejaksaan Tinggi karena Polda untuk pelimpahan berkas ke Kejaksaan Tinggi, nanti